Nah, ini sebetulnya penting banget untuk sahabat LB mengenal obat karena supaya kedepannya tidak sembarang minum lagi, ya. Nah, obat keras ini kayaknya umum kita tahu logonya itu warna merah ya. Betul. Nah, ada tulisan Itu K. biasanya ada di kantong-kantong plastik ya, transparan itu ya. Ya, kita minum obat tanpa membaca aturan pakai itu bisa salah juga. Iya. Ya, jadi sebelum minum obat harus kita membaca dulu bagaimana cara minumnya, bagaimana cara pakainya, sehingga efek yang kita inginkan itu bisa tercapai. Biasanya saya tuh kalau sakit kepala, lihat dulu expirednya. Ya. Jangan sama aja obat ini. Langsung bisa diminum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LB, selamat datang kembali di podcast LB Sehat. Labang Baji sepenuh hati. Salam LB Sehat, salam si Pakabaji. Nah, jadi hari ini kita mau membahas tentang mengenal obat. Nah, ini sebetulnya penting banget untuk sahabat LB mengenal obat karena supaya kedepannya tidak sembarang minum lagi, ya. Dan untuk itu kita sapa dulu pembicara kita saat ini, ada Apoteker Andi Selvi Kartini Wonso, SSI. Ya, sehat? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Nah, kalau kita ngomongin soal obat, ini kan banyak banget sebetulnya mitos-mitos yang ada di luar sana, Bu ya, soal obat. Nah, sebetulnya kalau kita ngomongin soal apa gunanya obat itu diresepkan, sebetulnya seperti apa sih, Bu? Ya, terima kasih. Hmm. Sebenarnya begini, sebelum kita bahas apa gunanya itu obat diresepkan, sebenarnya harus kita tahu resep itu apa. Oh iya, betul. Resep itu apa? Resep itu sebenarnya adalah permintaan tertulis oleh dokter kepada apoteker. Jadi bukan hanya dokter umum, tapi bisa saja dokter spesialis, dokter hewan sekalipun ya bisa menuliskan resep untuk apoteker. Ini permintaannya bisa berupa obat, bisa berupa alat kesehatan ataupun BHP yang biasa digunakan untuk proses penyembuhan. Jadi gunanya apa ya? Gunanya ya untuk mempermudah dokter ya meminta obat kepada apoteker supaya mempermudah proses penyembuhan penyakitnya. Oke, itu apa itu resep ya? Ya. Nah, kalau misalnya obat haruskah diresep, sebetulnya seperti apa, Bu? Sebenarnya kalau obat itu harus diresep ya kita harus mengetahui dulu penggolongannya ya. Penggolongan obat itu ada berapa. Nah, obat itu ada yang dikatakan obat bebas. Obat bebas itu artinya obat yang mempunyai logo warna hijau pada kemasannya. Oke. Nah ini tidak perlu diresepkan oleh dokter. Bisa bebas kita dapatkan ya tanpa menggunakan resep. Biasanya bisa didapatkan di apotik atau toko obat berizin ataupun di warung ya. Maret juga ya? Iya, supermarket begitu. Boleh. Terus yang kedua, ada juga obat yang golongan obat bebas terbatas. Nah, obat ini punya logo itu warna biru ya. Oke. Warna biru. Pernah lihat toh? Nah, di sudut ya? Ya, lingkaran gitu ya? Lingkaran warna biru. Nah, ini juga tidak perlu untuk diresepkan ya, tidak perlu menggunakan resep. Tidak perlu. Jadi bisa dibeli tanpa menggunakan resep. Itu tetapi tetap kita harus memperhatikan peringatan-peringatan yang ada di kemasannya. Aturan pakai gitu. Ya, aturan pakai. Kemudian yang ketiga itu adalah obat keras. Nah, obat keras ini kayaknya umum kita tahu logonya itu warna merah ya. Betul. Ada tulisan K. Itu biasanya ada di kantong-kantong plastik ya, transparan itu ya? Ya. Seperti itu. Nah, ini hukumnya wajib harus diresepkan. Jadi obat-obat golongan obat keras ini tidak boleh didapatkan kalau tidak pakai resep dokter. Oke, jadi akhirnya saya tahu tuh kenapa ada lingkaran merah, lingkaran hijau atau lingkaran biru di setiap packaging obat. Iya. Oke, wah menarik banget. Saya akhirnya tahu nih, Bu. Akhirnya tahu kenapa ada seperti itu. Oke, jadi itu ada tingkatan-tingkatan tahap-tahap obat itu dia. Tapi kalau misalnya kita pengen tahu sebetulnya yang biru dan yang hijau itu kenapa bisa bebas dijual tanpa ada resep? Iya, karena itu kan memang aman ya, sudah dikategorikan aman.
sehingga dia bisa saja dijual bebas tanpa harus menggunakan resep dokter. Apakah mungkin apa ya, kayak semacam ini tidak terlalu tinggi dosisnya Iya, atau mungkin seperti seperti apa? itu. Iya, dosisnya aman, dikatakan aman. Makanya dijual bebas karena dosisnya itu dikatakan aman Oke. untuk digunakan. Nah, lagi-lagi kita sudah tahu bagaimana tahap-tahap atau mungkin kategori-kategori obat. Nah, bagaimana kalau misalnya ada kategori obat yang merah tapi tidak diresepkan? Apakah aman dikonsumsi atau seperti apa? Kalau obat kategori merah, Mhm. ya kita lihat dulu dia dijualnya di mana. Oke, Ya, kalau di apotik jelas kita tidak bisa melayani tanpa resep dokter. betul. Ya, kalau misalnya dijualnya di apa istilahnya di warung-warung, ini juga harus dilihat apakah misalnya kita mau beli obat ya, Mhm. apakah dia membawa resep atau tidak. Intinya kalau obat yang golongan obat keras yang lingkaran K itu kita tidak bisa melayani tanpa ada resep dokter. Seperti Oke. itu. Jadi ya otomatis juga tidak bisa dikonsumsi dong. Iya, Kalau misalnya bagaimana cara mau dikonsumsi kalau kita nggak dapet ya? iya. Seperti Oke, itu. jadi yang kayak lebih ke kalau misalnya mau kategorinya merah, itu obatnya itu tidak bisa sama sekali diambil. Mm-mm. Kalau misalnya tidak ada resep dokter. Iya. Oke, tapi kalau ngomongin soal bagaimana kalau misalnya obat itu akhirnya dikonsumsi kurang atau mungkin berlebihan, mungkin ada katakan overdosis atau mungkin seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Oh iya. Sebelum kita bahas masalah kekurangan atau kelebihan, itu mungkin kita perlu tahu dulu apa itu dosis ya, Ya. dosis obat. Mm-mm. Nah, dosis obat itu sebenarnya adalah jumlah atau takaran obat tertentu yang biasa digunakan untuk menyembuhkan ya, menyembuhkan suatu penyakit. Iya, Istilahnya ada efek terapi lah. betul. Nah, kemudian dosis ini kita bagi dua ya, ada yang dikatakan dosis maksimal, ada yang dikatakan dosis lazim. Oke. Nah, kalau dosis maksimal ini artinya dosis yang istilahnya takaran yang besar ya, Sudah tinggi gitu ya ya? sudah tinggi yang biasa diberikan kepada istilahnya orang dewasa lah dalam pemakaian 1 kali sehari. Mm. Kemudian kalau dosis lazim itu adalah dosis yang biasanya digunakan dalam pengobatan yang bisa menyembuhkan. Nah, contoh misalnya saya kasih ya contoh Ya. simpelnya aja misalnya paracetamol. Oke. Nah, paracetamol ini kan punya dosis maksimal sampai 4.000 ya, 4.000 mg per hari. Per hari. Per hari. Kemudian kalau dosis lazimnya atau terapinya itu biasa kan 500 sampai 1.000 miligram. Wow, kayak hampir sekitar 10%-nya. Iya, seperti Oke. itu. Nah, dikatakan lebih atau tidak, Hah? itu sebenarnya tergantung. Kalau misalnya diresepkan lebih dari dosis maksimalnya, itu bisa dikatakan overdosis lah, Oke. ya, Oke. dosis. Nah, kalau misalnya kurang dari dosis lazimnya atau dosis maksimalnya itu dikatakan underdosis Iya. atau di bawah dosis. Iya. Nah, efeknya apa? Kalau misalnya diberikan dosis kurang, pasti efek terapinya kan tidak tercapai. Tidak maksimal. Ya, tidak maksimal, otomatis pasiennya tidak akan sembuh dari Ya, seperti betul. itu. Nah, kalau overdosis ya pasti akan ada efek samping ya, efek yang ditimbulkan dari kelebihan dosis obat. Bisa sampai mungkin menimbulkan kematian. Wow, bahaya banget ya. Jadi, Tapi perlu juga diingat loh, overdosis ini kan biasa terjadi karena 2 hal. Ya bisa karena faktor kesengajaan ataupun bisa karena faktor tidak sengaja. Nah, kesengajaan itu seperti apa? Misalnya kecanduan obat-obatan kan? iya, Ya, bisa. Nah, kemudian ada kayak misalnya usaha usaha bunuh diri begitu. Nah, itu sengaja, faktor sengaja meminum obat yang berlebih. betul. Seperti itu. Nah, kalau yang faktor tidak sengaja misalnya banyak terjadi pada pasien-pasien lansia. Tahu lansia kan? Tahu, Ya. tahu. Biasanya kalau pasien lansia itu kan butuh pendampingan ya Ya, pada saat konsumsi minum obat. ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tidak mendampingi bisa saja mereka salah minum obat, Iya. salah ambil obat, Iya. misalnya harusnya minumnya 2, minumnya jadi 4 atau 5. Seperti itu. Oke, jadi pentingnya juga pengawas minum obat Iya. ya. Kalau misalnya di kategori lansia, karena mungkin ya pada dasarnya mungkin nggak tahu sahabat LB gitu seperti apa takarannya. Oke, tapi ini yang menarik, ada juga yang menarik nih Bu. Kalau kita ngomongin soal expired obat Oh iya. dan cara bagaimana penyimpanannya. Kalau biasanya saya tuh kalau sakit kepala, bilang, lihat dulu expirednya. Iya. Jangan sama aja obat ini, langsung bisa diminum. Nah, seperti apa sebetulnya masa expired dan cara penyimpanan, Bu?
Kalau expire obat sebenarnya itu kita melihat ada 2 ya. Oke. Ada yang dikatakan expired date, ada yang dikatakan BUD. BUD. BUD itu beyond use date. Oh, yang Ini mungkin istilah baru ya. ya, Yang umum biasa orang kenal adalah pakai sebelum. iya, expired seperti itu. Apa bedanya? Bedanya itu kalau expired date itu artinya batas waktu penggunaan itu ditentukan oleh pabriknya. Oke. Jadi pabriknya itu biasa mencantumkan expire-nya itu di kemasan obat, Iya. ya. Misalnya di stripnya, Betul. atau di Packagingnya. ya packagingnya atau botolnya, seperti itu. Nah, terus bagaimana cara kita melihat expire dari suatu obat? Misalnya ada obat A, expire-nya tertulis Desember 2022 misalnya. Nah, kalau seperti itu kira-kira kita menganggap obat itu sudah expire atau belum? Nah, kalau saya tergantung tanggalnya lagi. Kalau misalkan kalau Desember tuh kan sampai 31 pun harusnya aman. Iya. Nah, kalau sebetulnya seperti apa? Iya, seperti itu. Oh iya. Nah, seperti itu. Jadi kan istilahnya penentuan tanggal expire date itu dari pabrik kan ada 2 ya. Ada yang cuma menentukan bulannya saja setahun, kemudian ada yang tanggal. Ya, tanggal, bulan dan tahun. Jadi kalau misalnya cuma mencantumkan bulan berarti kita bisa mengambil tanggal terakhir dari bulan itu. Bisa. Jadi masih aman untuk digunakan seperti itu. Nah, kalau BUD lain lagi. BUD itu adalah batas waktu penggunaannya ketika kemasan primernya itu dibuka. Seperti itu. Ya seperti itu. Misalnya pada saat kita mau meracik obat nih, ya, kita ambil salep seperti itu. Jadi kita tidak bisa lagi menentukan masa pakainya itu sesuai tanggal expire-nya. Tidak bisa, karena ada ketentuannya ya. Kalau misalnya sesuai ketentuan Balai POM itu misalnya kalau racikan salep itu dia bisa bertahan sampai 3 bulan. Oke, itu ketika dia dibuat ya, Bu ya? Ketika dia buat. Oke, jadi ketika dibuat betul-betul langsung 3 bulan setelah itu tidak bisa dipakai. Oke, kalau mungkin kita ngobrolin soal setelah diminum. Itu sudah expired. Nah, kira-kira apa hal-hal yang ditimbulkan? Sudah expired. Iya. Tunggu, expirednya dulu berapa lama? Iya, mungkin ya anggaplah sebulan atau mungkin 3 bulan lah. Kita kan biasanya takut melihat, wih kayak ada obat nih, langsung ambil, sudah diminum baru expirednya udah lama nih. Nah, itu kira-kira seperti apa, Bu? Sebenarnya tergantung dari kondisi seseorang ya. Ada yang biasanya langsung bereaksi, ada juga yang biasa-biasa saja. Biasanya kalau obat yang sudah melewati masa expired, misalnya 1 bulan itu biasanya belum terlalu menimbulkan efek. Ya, belum terlalu efek. Jadi itu saya kembalikan lagi ke kondisi fisik masing-masing orang, bagaimana daya tahan tubuhnya orang terhadap iya. Oke, tapi yang saya tanyakan kalau misalnya expire itu menyembuhkan atau sebenarnya gini, expire itu kalau obatnya sudah expired, efek untuk menyembuhkannya itu sudah berkurang sebenarnya. Ya, tidak istilahnya kalau yang obat belum expired 100% menyembuhkannya, kalau sudah expired mungkin sudah berkurang lah menjadi 70 atau 50 seperti itu. Tapi memang ada ya, maksudnya itu expired memang betul-betul baiknya sudah tidak dikonsumsi. Iya. Harusnya sih tidak dikonsumsi lagi nih sahabat LB. Tapi kalau kita ngomongin soal obat itu terbagi 2, Bu ya. Ada generik, ada paten. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan satu-satunya. Ya, sebenarnya menarik ya kalau kita bahas generik sama paten, karena saya lihat pandangan masyarakat sekarang itu yang jelas kalau bukan nama generiknya itu dikatakan paten. Iya. Nah, tapi sebenarnya tidak seperti itu ya. Obat generik itu ada 2 sebenarnya ya. Ada, kalau bahasa saya ya, ada generik tok ya, ada generik bermerek. Ada generik saja ada 2 lagi. Iya. Ada generik tok, ini bahasa saya, ada generik tok, ada generik bermerek. Nah, generik tok itu seperti apa? Artinya dia nama obatnya sama dengan kandungan zatnya. Misalnya paracetamol, itu generik. Terus kalau generik bermerek itu seperti apa? Pernah lihat Ponstan? Tahu. Yang kuning ya? Ya. Isinya kan itu asamefenamat ya. Nah, itu dikatakan generik bermerek. Mereknya Ponstan. Ya. Artinya generik bermerek itu adalah obat generik yang diberikan merek dagang oleh perusahaan farmasi yang memproduksinya. Seperti itu. Nah, beda kalau obat paten. Obat paten itu adalah obat baru ya, obat baru yang dibuat perusahaan farmasi tapi memiliki hak paten. Artinya
perusahaan farmasi itu dia punya hak paten obat misalnya 10 tahun. Jadi perusahaan yang lain tidak boleh memproduksi, mengedarkan, membuat obat yang sama. Oke, Gitu. misalnya contoh paracetamol. Ini ada hak patennya. Jadi beberapa farmasi atau mungkin juga pabrik obat tidak bisa memproduksi paracetamol Iya, untuk 10 tahun. 10 tahun. Berarti belinya di dia dong. Iya, seperti itu. Nanti habis masa patennya baru perusahaan lain bisa memproduksi. Oke, jadi yang kayak lagi-lagi generik itu memang ternyata ada yang namanya langsung, misalnya paracetamol. Iya. Ternyata konstan sama penamat Iya. gitu ya. Oke, ini saya jadi akhirnya lebih mengerti gitu juga. Mungkin sahabat LB juga di rumah pasti juga akhirnya lebih mengerti. Tapi kalau kita ngomongin soal obat, banyak banget yang pengen saya tanyakan. Antibiotik, Iya. Bu. Antibiotik sama obat biasa, entah itu generik atau paten, itu bedanya apa dan seperti apa? Ya. Kalau antibiotik itu sebenarnya adalah senyawa ya, senyawa antimikroba yang biasanya digunakan untuk membunuh bakteri ya, itu antibiotik. Kemudian cara kerjanya itu ada yang bisa menghambat, ada juga yang bisa membunuh bakteri. Tetapi ingat bahwa antibiotik itu tidak bisa untuk istilahnya dia membunuh virus, jamur atau parasit lainnya, dikhususkan hanya untuk bakteri saja. Seperti itu. Nah, apa beda dengan obat biasa ya? Obat biasa katakanlah misalnya seperti analgetik, antipiretik kayak paracetamol gitu. Kalau obat biasa itu penggunaannya bisa kapan saja kita hentikan. Seperti itu. Misalnya kalau kita merasakan nyeri ya, diberikanlah asamefenamat. Nah, ketika nyerinya berkurang obatnya kan bisa dihentikan. Ya, seperti itu. Tetapi kalau antibiotik itu tidak. Kalau diresepkan misalnya 10 hari, kita harus minumnya 10 hari juga sampai habis. Kenapa? Karena kita ditakutkan akan terjadi resistensi antibiotik. Seperti itu. Resistensi antibiotik seperti apa? Resistensi antibiotik itu adalah suatu kondisi di mana kuman ya, baik itu virusnya atau bakterinya, parasitnya, jamurnya itu tidak mempan lagi atau tidak bisa dibunuh lagi dengan antibiotik. Aduh, seperti itu. Otomatis jadi dosisnya harus naik. Atau seperti apa? Kan naik juga ya. Kalau misalnya sudah terjadi resistensi, itu bisa saja kita menggunakan antibiotik yang lain. Aduh. Yang lebih sensitif terhadap bakterinya tadi. Jadi yang kayak di atas misalnya nih kalau sakit asamefenamat, di atasnya asamefenamat berarti. Iya, seperti itu. Lebih parah lagi berarti. Tapi biasanya kan 10 hari. Nah, biasanya nih ya, ini kalau saya pribadi pernah merasakan ini. Jadi dikasih obatnya 3 kali 1 misalnya. Itu habis sebelum 10 hari. Apakah kita harus beli lagi atau yang kayak udah habis nih? Asamefenamat. Ya, misalnya contoh apapun gitu. Kalau asamefenamat itu kan dia analgetik ya. Kalau misalnya dikasih 10 hari, yang seperti tadi saya katakan, kalau kondisi gejalanya sudah tidak ada, ya sudah. Tapi kalau yang antibiotik ini? Antibiotik itu tetap harus diminum sampai habis. Misalnya kan sampai habis. Nah, saya dikasihnya cuma 1 papan misal, untuk 10 hari. Ya kan? Nah, ini sebelum 10 hari sudah habis. Nah, apakah saya harus beli lagi atau ya udah kan sampai habis. Nah, ini udah habis. Iya, kalau misalnya aturan pakainya 2 kali 1, dikasihnya cuma 10, itu kan cuma 5 hari. Artinya harus beli beli. Lagi. Oke, harus diselesaikan 10 hari. 10 hari. Minum 2 kali 1. Iya, kalau anjuran dokter mengatakan diminum selama 10 hari ya. Kalau anjurannya cuma 5 hari ya 5 hari saja. Oke. Tapi kalau misalnya ngomongin soal aturan makan obat. Jadi kan ada yang 3 kali 1, ada yang 1 kali 1, ada yang 2 kali 1. Nah, itu sebetulnya penetapannya dari penilaiannya seperti apa? Iya, 3 kali 1. Iya. Kalau 3 kali 1 itu kan kita bisa melihat dari istilahnya 1 hari itu 24 jam. Ya. Jadi kalau misalnya aturan pakainya 3 kali 1, itu berarti 24 bagi 3 dapatnya 8 jam. Nah, jadi obatnya itu kita bisa minum per 8 jam ceritanya. Hampir sama dengan kalau misalnya 2 kali 1 itu per 12 jam. 1 kali 1 per 24 jam. Seperti itu. Nah, itu aturnya seperti apa, Bu? Maksudnya kenapa harus 8 jam, kenapa harus 12 jam atau mungkin 24 jam? Oh iya, itu tergantung dari waktu paruh obat. Setiap obat itu mempunyai waktu paruh yang berbeda-beda. Istilahnya masa kerjanya ya.
seperti itu. Ada yang panjang, ada yang singkat. Nah, kalau misalnya dia waktu parunya istilahnya nanti 12 jam dia memberikan efek, artinya dalam satu hari itu 24 jam dia dibagi 2 gitu. Ya waktu parunya. Jadi 12 jam artinya 2 kali 1. Itu mungkin mengcover sakitnya. Iya. 12 jam itu ketika kita sudah minum itu mengcover 12 jam sakit. Ketika lewat dari 12 jam itu kemungkinan sakitnya kembali akhirnya sebelum itu diminum lagi. Iya, diminum. Oke, menarik sekali ini. Betul-betul kalau misalnya ngomongin obat. Tapi lagi-lagi ini sudah pertanyaan saya yang terakhir nih, Bu. Tapi sayang banget sebetulnya saya mau ngobrol-ngobrol banyak, tapi nggak apa-apa. Terakhir, pentingnya anjuran obat itu dibaca dan diaplikasikan. Seperti apa? Pentingnya ya. Sebenarnya kalau kita bicara masalah pentingnya itu sangat penting ya. Kenapa? Karena kalau kita minum obat tanpa membaca aturan pakai itu bisa salah juga ya. Jadi sebelum minum obat harus kita membaca dulu bagaimana cara minumnya, bagaimana cara pakainya, sehingga efek yang kita inginkan itu bisa tercapai. Oke, terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Terima kasih banyak juga sahabat LB. Ini mungkin lagi-lagi pengetahuan yang menarik. Yang menarik adalah lingkaran-lingkarannya, ya. Jadi Anda harus tahu banget nih, merah itu memang tidak bisa dikonsumsi kalau misalnya, atau mungkin didapatkan kalau misalnya tidak ada resep dokter. Yang bisa dikonsumsi atau mungkin bisa didapatkan di Maret, warung dan segala macamnya itu yang hijau sama yang biru. Terima kasih banyak sekali lagi, Bu, ya. Nah, nanti kita bakal kembali lagi atau mungkin hadir lagi dengan episode-episode menarik. Jadi saksikan terus podcast LB Sehat Labuang Baji sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.